Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah. Saya dari kelas IF 20E dan teman saya Palahudin beserta Joji Fatur Rahman. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu struktur dasar sistem operasi. Konsep dasar sistem operasi yang pertama, komponen sistem operasi, layanan sistem operasi, sistem calls, pemrograman sistem, struktur sistem, mesin virtual, sistem generation, dan yang terakhir rancangan sistem. Komponen sistem yaitu terdiri dari manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen I/O, manajemen penyimpanan sekunder, jaringan, sistem proteksi, command interpreter system. Manajemen proses, yaitu proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Suatu proses membutuhkan sumber daya pada saat eksekusi. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses. Pembuatan dan penghapusan proses, penundaan dan pelanjutan proses, penyedia mekanisme untuk mengkronisasi antar proses, mengkomunikasi antar proses, dan penanganan deadlock. Manajemen memori utama, yaitu yang ke-1, memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Penyimpanan yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi CPU. Terdiri dari array words atau bits yang besar, alamat digunakan untuk mengakses data set oleh CPU dan I/O device. Manajemen memori utama yang kedua, umumnya main memory bersifat volatile, tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen memori. Melacak pemakaian memori, siapa dan berapa besar. Memilih program mana yang akan di-load ke memori ketika bisa digunakan, alokasi dan dealokasi memori sesuai yang dibutuhkan. Manajemen file. Berkas adalah informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Biasanya berkas mempresentasikan program dan data. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas. Yang pertama yaitu pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, pendukung primitif untuk manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas pada sistem sekunder, backup berkas pada media penyimpanan yang stabil atau non-volatile. Manajemen sistem I/O. Sistem I/O terdiri dari sistem buffer, menampung sementara data dari ke peranti I/O, spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O, sistem supaya lebih efisien, antrian, dan sebagainya. Antar muka device driver yang umum yaitu menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam atau buka, baca, tulis, atau tutup. Drivers untuk spesifikasi perangkat keras yaitu menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci atau detail untuk perangkat keras tertentu. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Palahudin. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang tadi dibawakan oleh teman saya. Manajemen penyimpanan sekunder, yaitu penyimpanan sekunder, penyimpanan
permanen karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil. Maka untuk penyimpanan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk jadikan backup memori utama. Next. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder, yaitu manajemen ruang kosong, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Next. Jaringan sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Prosesor-prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kepercayaan komputasi, peningkatan penyediaan data, dan peningkatan keandalan. Next. Sistem proteksi. Proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program prosesor, pengguna sistem, maupun pengguna sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah. Spesifikasi kontrol untuk diterima, menyediakan alat untuk memberlakukan sistem. Next. Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement keinginan pengguna umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Joji. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang kedua, Command Interpreter System. Command Interpreter System sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O peranti yang ada. Contohnya CLI, Windows, Pen-based, atau Touch, dan lain-lain. Next. Pelayanan sistem operasi. Yang ke-1, eksekusi program, reload program ke memori dan menjalankannya, atau run. Operasi I/O. Pengguna tidak bisa mengontrol I/O secara langsung untuk efisiensinya dan keamanan. Sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O. Dan yang terakhir, manipulasi sistem berkas, membaca, menulis, membuat, dan menghapus PIC. Next. Pelayanan sistem operasi, yaitu komunikasi, pertukaran informasi dapat dilaksanakan melalui shared memory atau message passing. Yang kedua, deteksi error, mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error atau pada CPU, perangkat keras, memori, I/O, program pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Pelayanan tambahan lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna. Alokasi sumber daya, yaitu mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat yang bersamaan. Accounting, yaitu menentukan berapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Dan yang terakhir, proteksi, menjaga semua akses ke sumber daya sistem terkontrol. Sistem call. Sistem call menyediakan antarmuka antar proses yang disebut
program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan. Beberapa sistem mengizinkan sistem CAL dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sistem CAL yang kedua, beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contohnya C, C++ telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. Sistem call yang ketiga, 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada kepala sistem operasi. Melalui register, menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Menyimpan parameter ke dalam stack oleh program dan melakukan pop-up pada stack oleh sistem operasi. Memberikan parameter dalam tabel. Register, parameter for call, load and rest X system call 13, user program. Use parameter from table X. Kode for system call 13. Next. Jenis sistem call. Pengendalian proses, manajemen berkas, manajemen peranti, mempertahankan informasi komunikasi. Terima kasih. Sekian materi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.